Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu walakal syukru ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzubika ya Rabbana min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa ainin la tadma' wa nafsin la tashba' innaka anta ala kulli syai'in qadir. warzuqna ya rabbana tawbata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Yang kami cintai, kami muliakan para perindu ridha Allah, pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali atas kemudahan dari Allah, kemurahan Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, membuahkan ilmu yang mudah untuk kita amalkan. Allah semoga memudahkan kita mengamalkan ilmu dan kelak mengumpulkan kita dengan para ulama, para aulia dan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita langsung kemarin ada halaman tandanya oleh sunul hifdz. Seharusnya dikasih halaman yang ngasih tanda. Sampai di mana? Tidak ada tandanya. Ini yang ngasih tanda dikasih nomor kasih halamannya dong. Kalau ngasih tanda tidak ada halaman. Ini suruh ngasih halaman. Siapa ini yang nulis? Anak. Pen. Sofah kam. 26. Wal khamis ayyuqassima awqata layli'ah sadis. Wasadis qala musannif rahimahullah, qala Syekh Al-Allamah Syekh Hashim Asy'ari rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ila anqal. Wasadisu ayyukallilal akla. Tidak enak santri langsung mengkeret nih. Untuk menuntut ilmu hendaknya, kata beliau, yukallilul akla, ayyukallilal akla, ngurangi makan. Tolong dapur kasih dengar nih, bagian dapur biar ngurangi makannya santri ini. Kalau kemarin yuqassimu awqata, kemarin kita baca yuqassimu awqati alaili, yuqassimu awqata jamak taksir awqata alaili. Ayyukallilal akla, mengurangi makan. Wasyurba, minum. Fa inna syiba, karena yang namanya kenyang itu yamna'ul minal ibadati, ngurangi ibadah, menghalangi ibadah. Kalau kenyang itu biasanya langsung ngantuk. Wa yuthqil badan, akan menjadikan badan itu berat.
Kalau berat badannya itu akhirnya menjadi malas. Wa min fawaidihi wa min fawaidi qillatil akli, termasuk faedah daripada sedikit makan tadi adalah sihhatul badani, bikin sehat. Dan memang betul makan itu kalau sudah tidak karu-karuan, makan tidak diatur, makan banyak terus makan, ujung-ujungnya adalah tua sebelum waktunya. Ini kata dokter begitu. Biasanya kalau ada orang berpenyakit langsung yang disalahkan pola makan, pola makannya. Dulu waktu masih umur 25 sampai 35, waduh, semua rumah makan dikunjungi. Sekarang belum 50, semua rumah herbal dikunjungi. Bingung penyakitnya. Sebabnya akal. Sihatul badani wa daf'ul amradi al-badaniyati, dengan mengurangi makan itu justru membuat sehat. Fa inna sababaha, sebab itu semuanya penyakit kathratul akli, karena makan banyak. Wa kathratus syarabi wa kathratus syurbi, banyak minum. Kama qila, seperti yang diceritakan. Ini dari kitab-kitab kesehatan zaman dulu yang dinukil, kitab-kitab tip zaman dulu. Dikatakan fa inna da'a aktsaru ma tarahu yakunu minat ta'ami wasyarabi. Fa inna da'a, sesungguhnya penyakit, aktsaru ma tarahu, banyak yang kamu lihat, adalah yakunu, adanya, minat ta'ami wasyarabi, dari makanan dan minuman. Apalagi minuman-minuman yang Masya Allah di dalamnya adalah tidak tahu obat-obat segala macam. Allah yarham, ada anak santri setelah masuk rumah sakit, rupanya gara-gara konsumsi satu minuman kemasan itu, sehingga ginjalnya yang hancur. Makanya jangan mudah beli minuman kemasan kecuali jelas. Minum air putih luar biasa. Wasihatul qulubi, kemudian ini wasihatul qulubi ini balik kepada sebelumnya. Faedahnya daripada mengurangi makan. Di antara dengan kurang makan itu, mengurangi makan itu buahnya adalah sihhatul qulubi minat tughyani wal batari, selamat sehatnya hati dari sifat pembangkangan dan kesombongan. Pembangkangan, wal batar itu penolakan kepada kebenaran, sifat tughyan, bangkang. Batar itu menolak, hati yang menolak kebaikan itu batar. Wasihatul qulubi wa minat tughyani wal batari. Selesai. Kemudian ada penjelasan, kata beliau, kata Syekh Hashim, walam yura ahadun minal awliya'i, tidak pernah terlihat satupun dari para wali-wali wal a'immati wal ulama'i, para imam-imam dan ulama al akhyari, yang dikatakan mereka itu ulama baik-baik, yattasifu au yusofu, dia itu disifati bikathratil akli. Jadi enggak ada kisahnya kalau untuk menyanjung ulama, misalnya Imam Nawawi seorang alim besar, karena apa? Ini ditambahi ujung-ujungnya karena banyak makan, enggak ada. Wala humida bihi, dan ada dalam sejarah itu seseorang itu disanjung karena dia banyak makan, itu enggak ada. Para ulama-ulama besar itu. Yang jelas kayak Imam Nawawi, Masya Allah, dengan kesabarannya, dengan segala kekurangannya, malah dijadikan kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah, berpuasa. Karena beliau hanya bisa makan kurma saja, jadi makannya sehari hanya sekali, maka dilakukan makannya setelah waktu Isya. Maghrib buka dengan air, sahur dengan air, habis Isya baru makan. Wa innama tuhmadu, yang akan mendapatkan sanjungan adalah wa innama, dan sesungguhnya tuhmadu,
kathratul akli, banyak makan itu akan disanjung, banyak makan itu akan disanjung jika terjadi minad dawabi, dari binatang kita, binatang piaraan, ternak. Oh, sapi makan banyak, baru bangga itu. Wah, ini makan banyak, nanti gemuk, sembelih. Allati la ta'qil, yaitu binatang-binatang yang tidak berakal. Wa tursadu lil amali, yang hanya digunakan untuk bekerja, membaca dan yang lainnya. Jadi yang disanjung karena makanan hanya binatang saja. Manusia tidak akan disanjung karena banyak makan. Apalagi santri. Santri kalau banyak makan mengurangi kemudahan mereka untuk mendapatkan ilmu. Susah menghafalnya. Ada yang berhujah, "Uya, kalau saya lapar nggak konsen." Ini gimana? Ya sekarang belajar dari dengar Syekh Hasyim Asy'ari. Baik. Wasabi'u, yang ketujuh, khida nafsahu bil wara'. La'alla shawab, bukan yu'akhid. Yu'akhid itu sepertinya, semoga ini yang benar, kelihatannya secara bahasa bukan yu'akhid. Kalau yu'akhid itu Rabbana la tu'akhidna, ya Allah jangan hukum kami. Ini kalau yu'akhid itu ayyakhuda nafsahu bil mar', mengambil ya'khuda, bukan yu'akhid. Ayyakhuda, la'alla shawab. Kalau salah ada, kalau salah di kelemahan kami. Secara makna bukan yu'akhid. Kalau yu'akhid itu menghukum dirinya dengan wara'. La, hara' bukan hukuman. Ya, ya'khud nafsahu bil wara', hendaknya membawa, ya'khud membawa dirinya bil wara'i, untuk wara', wal ihtiyati, dan berhati-hati, fi jami'i sya'nihi, dalam segala urusannya, wa yataharra, dan menjaga al-halala, wa yataharra itu menjaga dan berhati-hati, al-halala untuk makan yang halal, min ta'amihi, dari makanan-makanannya. Al-halala mengambil yang halal, min ta'ami, fi ta'amihi, dari makanannya, wa syarabihi, minumannya, makanannya, minumannya, libasihi, pakaiannya, maskanihi, wa maskanihi, tempat tinggalnya. Sebab keharaman menjadikan jauh dari Allah, menjadi sebab doa-doanya tidak dikabul, harapannya tidak dicapai. Ada seorang laki-laki Ash'ath akbar, rambutnya itu berdebu, compang-camping. Dia memohon kepada Allah dengan permohonan yang sudah seolah-olah memenuhi syarat. Badannya compang-camping menunjukkan ketawaduan di hadapan Allah, menengadahkan tangan sebab dikabul doa, dan ya Rabb ilhah, doanya serius, tapi tidak dikabul doanya oleh Allah. Kenapa? Anna yustajabu lidzalik, bagaimana akan dikabul oleh Allah? Kenapa? Malbasuhu haram, wa makaluhu haram, wa mashrabuhu haram, makanannya haram, minumannya haram, bajunya haram. Bagaimana doa akan dikabul? Biarpun dia doanya nangis-nangis, nggak dikabul oleh Allah karena keharaman. Sama penuntut ilmu juga begitu. Maka hati-hati wahai penuntut ilmu, jangan ngentengkan gosok sandal temanmu. Ada sebagian pondok sudah biasa saling menggosok. Yuk kita gosok-gosokan, yuk. Nggak benar, ada yang kecewa, menjadi sebab ilmu tidak masuk. Makanya belajar susah. Pakai bajumu sendiri, makan jatahmu sendiri, minum jatahmu sendiri, pakai sandalmu sendiri. Jangan pakai sandalnya orang lain. Kalau nggak punya sandal, lapor nanti tak belikan sandal. Nggak punya baju, saya kasih baju nanti. Kalau pakai bajunya orang lain, gurumu mengajarimu agar dapat ilmu, engkau telah membuat hijab antara engkau dengan ilmu. Ada orang nggak pernah peduli dengan keharaman di pondok, lab tuh, masya Allah. Ada nasi kelihatan, wah nasi nganggur, nggak ada yang punya. Memang kita hidup di tengah hutan, nggak ada lagi kecuali dia. Ini yang sebab warok di sini penting sekali. Dari itulah nur, penuru la yuhda lil asi. Ilmu Allah tidak akan diberikan kepada itu orang-orang yang dengan keharaman, ahli maksiat. Hati-hati wahai anak-anakku semua, para santri dan para pemirsa pendengar dimanapun anda berada. Keharaman menjadikan penghalang
Mungkin dapat ilmu, iya dia bisa menghafal, tapi manfaatnya itulah yang hilang. Ilmu bisa didapat. Orang nggak sholat saja bisa menghafal kok. Orang kafir juga bisa menghafal ilmu, tapi tidak manfaat. Na'udzubillah. Wa fi jami'i ma yahtaju ilaihi, dan harus berusaha halal jami'i ma yahtaju ilaihi, dalam segala hal yang ia butuhkan. Apa yang ia butuhkan? Pulpennya, pensilnya, bukunya, kertasnya. Jangan engkau membaca wahai para santri kecuali bukumu sendiri, kecuali di perpustakaan yang bebas, siapapun boleh membaca. Tapi kalau ingin membaca bukunya orang lain harus dapat izin secara khusus. Kalau ingin pakai pena orang lain harus izin. Hati-hati. Gak susah kalau kita patuh dengan petunjuk-petunjuk orang-orang mulia seperti ini. Ini petunjuk dari Syekh Hashim Al-Asy'ari, Syekh Hashim Asy'ari. Itu petunjuk, mudah dapat ilmu. Karena ilmu beliau ambil juga dari gurunya begitu seterusnya. Liyastanira qalbuhu, agar hatinya menyala, hatinya terang, hatinya menjadi benderang. Wa yasluha liqabuli al-ilmi, agar layak untuk mendapatkan ilmu. Wa nurihi, dan nurnya ilmu. Wa naf'idihi, dan kemanfaatan ilmu. Akan dapat nurnya ilmu, akan dapat ilmu yang manfaat. Wa yambahi, dan boleh lahu ayasta'mil ar-rukhasa, bolehlah mengambil sesuatu yang dimudahkan oleh Allah, rukhsah. Kemurahan-kemurahan waktu bepergian itu melakukan qasar. Tapi ingat, fi mawadhi'iha indal hajati, boleh rukhsah, itu boleh. Rukhsah itu kita ambil ini. Kenapa kok pesan khusus Syekh Hashim ini? Sebab ada santri ini yang sudah mulai pinter itu membaca kitab fikih, cari yang gampang-gampang untuk seenaknya sendiri nanti. Seenaknya sendiri. Hilang warak. Wah, sholat jamaah nggak wajib aja kok, ngapain capek-capek. Wah, ini tersesat dia. Termasuk nanti urusan rukhsah, sholat Jumat, ini, itu. Ini bahaya sekali. Sebab banyak orang penyakit kayak gini, biar dianggap oleh yang lainnya lebih pinter dia. Mengambil pendapat-pendapat lemah, ditampilkan, dihadirkan untuk debat, dan seterusnya. Kalau ingin mengambil rukhsah, ambil, boleh. Bukan dilarang mengambil rukhsah. Kemurahan-kemurahan yang Allah berikan di dalam syariat ini. Ada pendapat lemah jamak, wah enak sholat jamak terus di pondok nih. Wah, karena ini ada pendapat nih, kan di fikih jalan macet itu kan Buya. Ini anggap saja macet nih, ngantri di toilet. Enaknya sendiri ini, wah kacau ini. Indal hajati ilah, waktu ada keperluan saja. Kalau tidak, seorang penuntut ilmu harus yang paling senang dengan amalan-amalan ibadah-ibadah. Wa wujudi sababiha, dan harus ada sebabnya, jangan seenaknya sendiri. Fa inna Allah, memang sesungguhnya Allah yuhibbu an tu'ta rukhasu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Memang dalam urusan rukhsah boleh kita mengambil. Karena Allah senang kalau memang rukhsah itu kemurahan kayak jamak qasar dan sebagainya, jika memang sudah memenuhi syarat, Allah senang. Yang enggak benar itu kita mencari-cari yang enak semaunya sendiri. Akan tapi ketahuilah, para penuntut ilmu hendaknya semakin hati-hati, semakin hati-hati, asalkan jangan sampai masuk wilayah was-was. Hati-hati itu penting sekali. Wa thaminu, yang kedelapan, ayyuqallil isti'mal al-mata'imi, hendaknya mengurangi menggunakan mata'im. Ini adalah hal-hal yang menjadikan makan itu semakin banyak. Mata'im itu adalah segala sesuatu yang menjadikan nafsu makan berkembang terus. Al-ittiha min asbabil baladati, sebab itu bikin bodoh. Betul juga ya. Sekarang kan ada isu bahasanya apa itu? Penyedap rasa itu kan bikin bebel. Beneran ini. Wada' fil hawas, hilang kepekaannya.
anggota tubuhnya sudah nggak peka, penyakit saja. Katufah al-khamid, seperti apel kecut. Wal bakila, bakila itu jenis makanan kita di sini hampir tidak. Bakila itu adalah makanan dari daun yang bisa dimakan, bijinya bisa dimakan, akarnya pun bisa dimakan. Wa syurbil khal, cuka, minum cuka. Maka dalika ma yukthiru istimaluhul bulghama, dan semua makanan yang kalau kita gunakan yukthiru, memperbanyak, al bulgham, dahak. Dahak itu membuat bebel. Al muballid, al muballid lidhihni, bulgham, dahak, menjadikan dungu, adzihn, pikiran, lidhihni, kecerdasan hilang. Wal muthkila li badani, menjadikan berat dalam badan ini. Hendaknya kita al-muballid lidhihni, selesai. Dan ya kita juga mengurangi min asbabil baladati, apa tadi? Min yuqallil istimal al-mata'imi allati hiya min asbabil baladati wa al-hawasi katufahi. Kemudian dia apa lagi? Wal muthkil lil badani, menghindari hal-hal yang yuqallil al-muthkila lil badani. Kita hendaknya mengurangi yuqallila istimala al-muthkili lil badani, yang menjadikan berat badan kita. Kathratil albani, banyak minum susu. Wasamaki, makan ikan. Wa ashbahi dzalika, dan yang selain-selainnya. Baik, ini kok berat banget kata santri ini. Wah, ini menunya berubah nanti, jangan-jangan pondok ini ya. Ini adalah untuk kesempurnaan dalam menuntut ilmu. Akan tapi kalau seandainya kita sebagai santri makan enak dan sebagainya, tapi tetap ada, kita tahu batas-batasnya. Jangan terus dituturi hawa nafsu. Bolehlah makan enak. Kalau nanti ada orang ngirim sate, makanlah. Jangan ngirim ini, makan. Dan zaman berubah ya. Zaman sekarang tidak makan enak, nggak belajar nanti. Taib. Wa yambahi ayajtaniba, dan hendaknya menjauhi mayurithun nisyanya, yang menjadikan sebab lupa, bil khasiyati. Ini bil khasiyati itu khasiat. Ada sesuatu kalau kita melakukan maka menjadikan sebab kebebalan, gitu maksudnya. Ka'akli athari su'lil far, memakan sisa-sisa tikus. Ya. Wa qiraati al-wahil kuburi, ini disebutkan juga oleh Syekh Zarnuji, membaca tulisan di kuburan. Baca tulisan di kuburan menjadikan hafalannya lemah. Waddukhuli, masuk bainah jamalaini makturaini, ada jamal, onta lagi berjalan begitu, lalu kita masuk di dalamnya, melewati itu menjadikan sebab kebebalan. Wa ilqa'ilkum malihayyan, melempar kutu hidup-hidup. Nah, ini tidak tahu dari mana sumbernya seperti ini ya, kita dengar saja karena di kitab taklim juga disebutkan sumbernya. Biasanya ini diambil dari pendahulu-pendahulu, dari orang-orang dari atibba, tabib zaman dulu. Tapi kalau kita lacak dari petunjuk-petunjuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak. Akan tapi mungkin ini adalah kalau dari orang soleh kita anggap itu ilham. Mungkin ilham, mendapatkan suatu ilham tidak harus kita ikuti, tapi tidak harus kita menentang begitu, karena ya mungkin saja baca tulisan kuburan, habis waktu untuk baca tulisan kuburan. Ini Pak Haji Ahmad, Haji Ali, ini ngapain, iseng banget habis. Ini disebutkan seperti ini, ya dihindari sajalah, selagi tidak bertentangan dengan syariat, kan begitu. Karena bisa jadi begini loh, orang-orang soleh itu kadang-kadang juga menyambut kebiasaan orang tua selagi tidak bertentangan dengan syariat.
Sampai kita pernah punya guru Singkiti Murtani itu, kalau kita cara tentang kebiasaan orang tua kayak gini, jangan ini, jangan itu, asalkan tidak ada keyakinan yang syirik, yang keluar dari iman, ya mungkin ini baik. Sampai alaikum bi'ilmil ajaizi fa'il la'alla dzalika min ilmi Sayyidina Idris. Ya, selagi tidak bertentangan dengan syariat, omongan orang tua, ya dengarlah, jangan-jangan itu adalah ilmu yang diambil dari Nabi Idris. Dari nabi-nabi yang syariatnya tidak tertulis, mungkin dinukil cucu-cucunya, ya jangan begini, jangan begitu. Ya kayak itu. Jangan makan di pintu. Ya didengar aja, makan kok di pintu, di meja makan. Kalau di pintu nanti kamu ketendang. Kan gitu ya. Gitu. Baik, hal-hal semacam ini ditulis oleh Syekh Zarnuji dalam kitab Ta'lim Muta'allimnya. Cuman waktu kita mencoba mengetahui apakah ada larangan dari baginda Nabi dan seterusnya, kalau ngelempar kutu hidup-hidup itu memang nggak baik, nanti pindah ke kawanmu, bunuh baru dilempar, ada gitu. Tulisannya orang soleh, Syekh Zarnuji menulis malah ini, kemudian banyak menukil hal-hal semacam ini. Cukup. Watasi'u yang ke-9, ayyuqallilan naumahu, mengurangi tidur, malam yalhaqhu dararun, asalkan tidak menjadi sebab bahaya untuk dia. Kurangi tidur asalkan tidak menjadikan sebab bahaya, sakit fi badanihi, di dalam badannya, wa dhihnihi, dan kecerdasan otaknya. Jadi tidur pun tidak dilarang, cuman ada batasnya dong. Sebab wa'tikul ladzi haqqin haqqah, badanmu pun harus istirahat. Tidak diperkenankan kalau kita minum obat anti tidur biar hafalannya selesai, enggak boleh. Waktu istirahat yang maksimal, waktu menghafal yang maksimal. Wala yazidu fi naumihi, dalam tidurmu tuh jangan lebih. Fil yaumi wal lailati, dalam sehari semalam, ala 8 saat, dari 8 jam. Kalau 8 jam itu sudah tidurnya bayi itu, kan begitu. Cuman santri langsung hitung, wah kurang gue ya di pondok ini, langsung santri jalan jarinya itu 8 jam, jam 11 tidur, jam 3 bangun, berarti masih 4 jam. Akhirnya nambah di kelas nanti, wah kacau ini. Jangan 8 jamnya yang kamu baca, perkataan yang pertama, mengurangi tidur.